Ketika Anda menyebutkan rencana untuk bepergian ke Tristan da Cunha, kemungkinan besar teman-teman Anda bahkan tidak tahu di mana pulau terpencil ini berada. Tidak heran, Tristan da Cunha dianggap sebagai kepulauan berpenghuni paling terpencil di dunia dengan daratan berpenduduk terdekat, Saint Helena, berjarak sekitar 1.500 mil. Saat ini hanya ada 229 orang yang tinggal di Tristan da Cunha. Di komunitas yang sangat erat seperti ini, semua orang adalah sepupu, paman, atau mungkin hanya teman, tapi yang pasti semua saling mengenal. Hanya ada sekitar 10 nama belakang di pulau ini yang mewakili hanya 10 keluarga. Untuk sampai ke sana adalah sebuah petualangan tersendiri. Tidak ada bandara di pulau ini, yang berarti perjalanan Anda akan dilakukan terutama melalui laut. Biasanya, perjalanan ini memerlukan pelayaran selama beberapa hari dari Afrika Selatan. Hanya ada 3 kapal yang secara rutin melayani pulau ini, dengan kurang dari selusin perjalanan setiap tahunnya. Beberapa kapal pesiar mungkin memasukkan pulau ini dalam rute mereka, tetapi pengaturan perjalanan harus dilakukan jauh-jauh hari karena jumlah tempat tidur di kapal dari Cape Town sangat terbatas, dan Anda juga memerlukan izin untuk mendarat. Meskipun Tristan tidak memiliki hotel tradisional, ada beberapa wisma tamu, dan Anda juga mungkin berkesempatan menginap bersama keluarga lokal. Mereka akan menyediakan tempat tidur, 3 kali makan sehari, dan layanan laundry untuk Anda. Sebanyak 88% dari yang Anda bayarkan langsung masuk ke keluarga di pulau, dan hanya 12% yang menjadi pajak. Ngomong-ngomong, akomodasinya ternyata sangat terjangkau. Harganya sekitar 65 pound untuk paket lengkap pada tahun 2024. Ya, mereka memang menggunakan sterling, karena merupakan bagian dari wilayah seberang Laut Inggris. Tapi ada juga mata uang lokal yang disebut Pound Saint Helena, yang nilainya setara dengan sterling. Ngomong-ngomong, baru sekitar 80 tahun pulau ini mulai menggunakan uang sungguhan. Pada tahun 1942, Stasiun Angkatan Laut mulai membayar upah dengan uang tunai, dan hal ini membantu penduduk Pulau Tristan beralih dari ekonomi barter ke sistem berbasis uang tunai, serta memberi mereka pengalaman baru melakukan pembelian dengan uang untuk pertama kalinya. Sebagai catatan, pastikan Anda membawa semua yang mungkin Anda butuhkan sebelum berangkat, karena Anda pasti tidak akan menemukan Walmart di sana. Maksud saya, jangan salah paham, di sana memang ada supermarket dan sebagainya, tapi tidak seperti yang biasa Anda temui, dengan rak-rak tak berujung yang memajang toples mayo ukuran jumbo tanpa henti. Toko di Pulau Tristan, yang sering disebut sebagai supermarket, tidak memiliki jendela kaca besar maupun iklan mencolok, dan jujur saja, dari luar tampaknya lebih mirip gudang tua yang terbengkalai. Meski begitu, toko ini memegang peranan penting dalam menyediakan barang-barang pokok untuk melengkapi makanan dan produk wall yang dihasilkan secara lokal. Jika seorang penduduk ingin membeli sesuatu, mereka harus memesan barang tersebut berbulan-bulan sebelumnya untuk barang-barang yang akan datang bersama kapal yang tiba. Toko ini beroperasi dari Senin hingga Jumat. Saat ini, penduduk pulau masih terus menanam tanaman mereka sendiri dan memelihara ternak. Supermarket telah menjadi sumber penting untuk kebutuhan pokok lain seperti tepung, gula, dan berbagai bahan makanan, termasuk roti beku dan produk-produk khas supermarket di Inggris atau Afrika Selatan. Dan meskipun perekonomian pulau sangat bergantung pada perikanan, terutama lobster batu, penduduk pulau sebagian besar mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mari kita beralih ke destinasi lain yang sangat sulit dijangkau. Tapi kali ini, tingkat kesulitannya naik 1 level. Saya sedang membicarakan tentang Hypoxia City yang terkenal, tempat dengan jumlah oksigen paling sedikit di planet ini. Tentu saja, itu hanya julukan. Nama aslinya adalah La Rinconada. Tempat ini terletak di Peru. Untuk sampai ke sana, Anda harus mendaki lebih dari 16.000 kaki ke pegunungan. Dan apalagi yang Anda harapkan dari kota tertinggi di bumi? Meskipun lokasinya sulit dijangkau, kota ini menampung jauh lebih banyak orang dibandingkan Tristan da Cunha, yaitu antara 30.000 hingga 50.000 jiwa. Dan sementara pulau di tengah antah berantah tampak indah, kota La Rinconada di Peru memiliki penampilan yang sangat berbeda. Tata kota didominasi oleh hunian bertingkat rendah, di mana layanan penting sangat terbatas. La Rinconada tidak memiliki pasokan air bersih yang andal dan juga tidak memiliki sistem pembuangan limbah. Komunitas ini tidak memiliki layanan pengumpulan sampah, sehingga penduduk terpaksa membakar atau mengubur sampah mereka sendiri. Selain itu, hingga awal tahun 2000-an, La Rinconada belum memiliki akses listrik. Sebagian besar kebutuhan, termasuk makanan pokok, harus didatangkan dari luar. Meskipun awalnya hanyalah sebuah kota kecil, saat ini terdapat lebih banyak ragam aktivitas untuk mencari nafkah di sini. Beberapa orang sibuk berdagang makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang lain menyediakan jasa, bahkan ada juga yang membuka toilet umum. Dari segi arsitektur, La Rinconada benar-benar sangat minim yang bisa ditawarkan.
Polanya cukup mudah ditebak. Gubuk-gubuk dari seng bergelombang yang tidak kokoh dan berkarat. Pilihan materialnya ditentukan oleh faktor kepraktisan. Lembaran logam ini adalah yang paling ringan dan paling mudah dibawa para penambang ke Gletser. Sayangnya, rumah-rumah tersebut tidak memiliki isolasi yang memadai, sehingga penghuni tetap kedinginan meski punya akses ke wol domba lokal yang sebenarnya merupakan isolator yang sangat baik. Ada pula rumah batu kokoh, namun jarang dan biasanya hanya dihuni oleh para penambang yang lebih kaya. Meskipun arsitekturnya mungkin tidak terlalu menarik, pemandangannya sudah pasti memukau. Di hampir setiap sudut La Rinconada, jika menengadah ke atas, Anda akan melihat La Bella Durmiente atau Sleeping Beauty, sebuah gletser raksasa yang menjulang di atas kota. Menuju ke La Rinconada sangatlah sulit. Pertama-tama, Anda harus terbang ke Bandara Internasional Alejandro Velasco Astete, yang berlokasi di Cusco, Peru. Setelah tiba di Cusco, Anda bisa naik kereta atau bus ke Puno yang terletak persis di tepi Danau Titicaca. Disinilah mulai menjadi sedikit rumit. Satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai La Rinconada adalah dengan menumpang atau mencari tumpangan ke pegunungan. Mungkin ada beberapa bus, tapi mereka tidak memiliki jadwal tetap. Jika Anda siap, Anda bisa menyewa mobil, tapi perlu diingat jalanannya bisa sangat kasar dan sulit dilalui, jadi kehati-hatian ekstra sangat diperlukan dalam petualangan ini. Berbeda dengan Tristan da Cunha yang sudah menggunakan uang tunai sejak tahun 1940-an, La Rinconada tidak terlalu bergantung pada uang tunai. Ekonomi di tempat ini terutama didasarkan pada tambang emas. Tambang-tambangnya tidak dijaga, tidak diatur, dan seringkali berbahaya. Para penambang bekerja selama 30 hari di bawah sistem Chachoreo, di mana pada hari ke-31 mereka diizinkan mengambil sebanyak mungkin biji dari tambang sebagai bentuk pembayaran. La Rinconada tidak memiliki bank, tetapi memiliki banyak agen transfer dana di toko-toko yang digunakan para penambang untuk mengirim uang kepada keluarga mereka. Namun, mereka tidak pernah tahu berapa banyak yang akan mereka kirimkan. Tujuan kita berikutnya adalah Svalbard, sebuah tempat yang mungkin tampak tidak ramah karena iklimnya, tetapi penduduk lokal menyambut semua orang dengan tangan terbuka. Tidak diperlukan visa jika kamu ingin berkunjung atau bahkan bekerja di sana. Terletak di dekat puncak dunia, Svalbard menawarkan pesona yang unik dan terpencil. Ibu kotanya, Longyearbyen, merupakan rumah bagi komunitas yang sangat beragam. Dengan lebih dari 50 kebangsaan di antara 2.400 penduduknya. Kamu bahkan mungkin melihat seekor beruang kutub yang sesekali berkeliaran ke kota. Ruang tinggal di sini cukup sempit. Hanya ada satu toko kelontong dan jalan-jalannya diberi nomor, bukan nama, yang menambah nuansa khas kota ini. Longyearbyen juga memiliki pusat universitas dengan sekitar 300 mahasiswa. Menariknya, setiap mahasiswa harus belajar menggunakan senjata api demi keselamatan di alam liar sekitar. Awalnya, kota ini didirikan sebagai kota pertambangan, sama seperti La Rinconada, namun kini fokus utamanya telah beralih ke pariwisata. Namun, ada tradisi unik yang masih bertahan sejak masa pertambangan. Baik pengunjung maupun penduduk setempat melepas sepatu saat memasuki hotel dan restoran, sebuah kebiasaan yang lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar debu batu bara tidak masuk. Destinasi terakhir hari ini adalah Pulau Palmerston, sebuah atol karang terpencil di Kepulauan Cook yang terletak sekitar 290 mil barat Laut Rarotonga. Penjelajah terkenal James Cook mengunjungi pulau ini pada 16 Juni 1774 dan saat itu tempat ini tidak berpenghuni meskipun ditemukan makam kuno di sana. Saat ini, pulau tersebut dihuni oleh populasi kecil yang hanya berjumlah 25 orang. Sebagian besar merupakan keturunan pelaut Inggris abad ke-19 William Masters. Masters tiba pada tahun 1863 bersama 2 istri Polinesia dan kemudian menambah istri ketiga. Ia memiliki 23 anak. Perikanan menjadi penopang utama ekonomi lokal, menyerupai kehidupan subsisten karena keterpencilan pulau ini. Fasilitas modern dan layanan komunikasi tersedia di sini. Meskipun tidak ada bandara, kapal kargo secara berkala mengunjungi pulau ini.